Indonesia ternyata diberkahi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan setiap pulau dia memiliki keunikan yang berbeda. Nah, Kalimantan itu spesial. Kenapa spesial? Karena pertama nggak ada gunung api di Kalimantan. Nah, orang pikir nggak ada gunung api berarti nggak ada batu gede gitu kan untuk buat rumah. Makanya kan kalau di Kalimantan itu kalau buat rumah batunya harus diimpor dari Palu katanya, ya kan? Kenapa demikian? Karena nggak ada gunung api, nggak ada gempa. Nah, kita bersyukur karena nggak ada gunung api, nggak dilewati yang namanya Ring of Fire. Tahu nggak Ring of Fire itu apa? Enggak. Nah, Ring of Fire itu adalah gugusan gunung berapi yang aktif. Jadi pernah dengar yang di Palu gempa bumi? Pernah dengar yang di NTT itu gempa bumi? Enggak. Oh enggak ya? Pernah. Pernah. Itu kenapa? Karena di situ merupakan jalur Ring of Fire. Jalur Ring of Fire itu adalah jalur gunung api. Nah, siapa tahu mengapa gunung api terbentuk? Ayo. Kenapa, Bro? Kita lihat, lo gunung meletus. Lo kok ada gunung api? Ada gunung Merapi. Nah, Karena jadi ternyata bumi itu yang kita injak sekarang itu dia bergerak. Jadi yang tanah kita lihat itu bergerak. Jadi setiap hari itu ada gempa, tapi kecil sekali. Jadi bukan, oh Kak Riko nggak ada gempa loh ini. Ada gempa, tetapi tidak gede gitu. Nah, daerah Kalimantan itu adalah daerah yang tidak dilalui oleh Ring of Fire. Makanya, Nggak ada api dong. nah, bisa dikatakan seperti itu karena kan nggak ada gunung api kan, jadi nggak ada lava yang seperti api. Gitu. Apinya ada. Nah, pintar banget pertanyaan apa celutukan dari Justin. Kok kenapa ada yang seperti ini terbakar gitu? Nah, kenapa ada tercipta seperti ini? Karena ternyata Pulau Kalimantan itu merupakan kalau bahasa geologinya itu back arch basin. Jadi punggung busur dari hasil tumbukan antara dua buah lempeng. Nah, lempeng. Jadi daerah Sumatera, Jawa dan Sulawesi itu kenapa banyak gunung api? Karena di situ ada tumbukan dua buah lempeng. Nah, contoh ini lempeng Asia. Jadi ada 3 lempeng besar. Jadi di Indonesia yang mengapit Indonesia. Lempeng benua Asia, Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, jadi itu luar biasa Indonesia ya. Mengapit Indonesia jadi gitu ya. Mengapit Indonesia. Astaga, dijepit gitu ya, Kak. Dijepit, makanya ada proses tumbukan gitu. Karena ternyata yang Kak Riko bilang tadi, bumi itu daratan itu bergerak. Kenapa bergerak? Karena di dalam bumi itu ada yang namanya core, inti bumi yang sangat panas. Yang bisa mendidihkan lapisan keduanya yang bernama mantel, dan karena dia bersifat fluida jadi dia cair, jadi dia mendidih. Pernah lihat air mendidih? Iya. Pernah? Nah, jadi kan gini kan dia Blub. karena dia panas dan sangat memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi, akhirnya menyebabkan yang di atas itu bergerak. Jadi bumi itu nggak mulus semulus wajahnya siapa gitu ya, Dedek gitu. Jadi bumi itu kayak adik-adik semua rebus telur, jatuhin, retakan. Nah, begitulah sebenarnya bumi gitu. Nah, karena intinya yang panas membakar mantel bumi itu sehingga menyebabkan geraknya bergerak. Akhirnya dia saling bertumbukan antara satu sama yang lain. Nanti kayak Kak Riko jatuh dari tempat tidur dong. Masa sampai jatuh tempat tidur? Sakit. Jatuh. Nah, daerah Sumatera, Sulawesi dan Jawa itu merupakan daerah tumbukan lempeng. Makanya ketika dua buah lempeng bergerak, ya kan, yang satunya menujam ke bawah, akhirnya terjadi gesekan gitu. Nah, ketika terjadi gesekan, akhirnya dia meleleh. Nah, karena dia meleleh, akhirnya dia menjadi yang namanya lava. Nah, akhirnya dia membentuk panas kan? Karena dia panas, dia tekanannya tinggi, dia ke atas, dan akhirnya jadi kerucut dan terbentuklah sebuah gunung. Dan ketika dia banyak gitu kan, udah nggak bisa menampung nih, kayak kita makan nih terlalu banyak, akhirnya muntah. Dan akhirnya sama pup. Iya, boleh. Pup lewat bawah. Dan ketika dia muntah gitu kan, akhirnya lava itu sudah nggak bernama lava lagi, tapi namanya magma, meletus gunungnya. Iya. Dan
Pulau Kalimantan itu karena dia merupakan daerah back arch basin. Jadi ini kan tumbukannya dia begini. Punggungnya ya kak. Punggungnya. Jadi kan dia seperti ini. Oh. Nah, akhirnya ini terbentuk punggungnya ini. Nah, Oh, situ. punggungnya ini yang ada di Kalimantan. Kalimantan. Dan Oh. daerah punggung ini terkandung batuan yang sudah terendapkan yang namanya batuan sedimen. Batuan sedimen itu ini. Nah, Oh ini. Makanya di situ kan terendapkan semua. Jadi fosil-fosil itu terendapkan di situ. Semua fosil terendapkan di situ. Dan akhirnya minyak bumi itu dari mana? Dari Fosil. fosil, ya kan? Jadi nanti Ingat? kalau- Iya, benar sekali 100 untuk Dede. Anti Oh, masak kokoh. dua masakan enak. Aduh. hari ini. Jadi seperti itu. Nah, Pulau Kalimantan terberkati dengan batuan sedimen yang banyak. Jadi sedimen-sedimen dari fosil. Sehingga di Pulau Kalimantan di mana-mana kita lihat ada pertambangan batu bara, ada pertambangan minyak minyak, dan gas. gas. Iya. Nah, batu Berarti bara dulu itu tergolong batu berarti sedimen. Kalimantan itu banyak fosil itu dong. Nah, karena itu Karena akumulasi di akumulasi Pulau itu ya. Kalimantan. Wih, Banyak kompor aja. Ya, kompor gas. Kompor. iya. Oke. Berkas. Sip. Mantap ya kan. Jangan-jangan kalau koko gali bisa ketemu itu kok, tulangnya itu kok. Dinosaurus. Jadi sebenarnya